Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Sambil menunggu perilisan volume 15 yang masih belum jelas, gue tertarik untuk ngebuat pembahasan tentang Gatkin. Kalau dilihat dari judulnya, volume 15 sepertinya akan mengungkap banyak informasi baru tentang para Gatkin. Jadi anggap aja kalau video ini adalah pengantar agar kalian lebih tahu tentang Gatkin sebelum dijelasin lebih jauh di volume 15 nanti. Sekalian juga gue pengen ngebuat sebuah teori tentang Gatkin yang sempat gue singgung di video detail kecil Overlord Part 2. Tapi gue nggak tahu ya video mana yang bakal rilis duluan, apa video ini atau detail kecil Overlord Part 2. Dan nanti kalau volume 15 sudah rilis, gue bakal ngebuat video baru tentang Gatkin. Dan mari sama-sama kita lihat apakah teori ini benar atau tidak. So langsung aja, mari kita mulai dari apa itu Gatkin. Di volume 2, dijelaskan kalau Gatkin adalah sosok yang memiliki darah dari 6 dewa yang melampaui ranah kemanusiaan. Lalu di volume 6, Evilai ngomong kalau Gatkin adalah keturunan dari makhluk yang disebut Players, yaitu orang yang dapat membangkitkan kekuatan luar biasa dari dalam diri mereka. Dijelaskan juga kalau Selen Teokrasi menyebut mereka sebagai demigod atau lebih tepatnya sosok yang mewarisi darah keturunan 6 dewa besar. Tapi jika mereka memiliki darah dari orang lain, maka sebutan mereka akan berbeda. Oke, dari dua informasi ini bisa dipastikan kalau Gatkin adalah sebutan untuk penduduk New World yang memiliki darah keturunan Player. Lalu, apa maksud perkataan Evil Eye tentang memiliki darah orang lain, maka sebutan mereka akan berbeda. Nah, pertanyaan ini bakal terhubung dengan volume 4, di mana leader dari Black Scripture mengatakan kalau saat ini hanya ada 3 Gatkin yang hidup di Selen Teokrasi. Karena jumlah mereka sangat sedikit, para petinggi Selen Teokrasi mengizinkan Gatkin untuk poligami dan mereka malah didesak untuk melakukan hal itu sebagai bentuk pengabdian. Ini yang jadi alasan kenapa di awal season 2, Zesi ditanya tentang siapa yang akan jadi suaminya nanti, karena keturunan dari para Gatkin adalah aset yang sangat berharga bagi negara. Informasi yang serupa juga muncul di Author Thought volume 6, di mana Maruyama ngomong kalau sebenarnya ada 3 Gatkin, tapi sepertinya akan lebih baik kalau menganggap mereka hanya ada 2 orang saja. Mungkin karena Gatkin ketiga akan jarang diceritakan, jadi lebih baik menganggap kalau hanya ada 2 Gatkin saja. Nah, sampai di sini sudah semakin jelas kalau Gatkin adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki darah Player di dalam dirinya. Tapi tidak semua keturunan Player akan disebut Gatkin karena ada kemungkinan kalau mereka tidak mampu membangkitkan kekuatannya. Kalau memang semua keturunan Player otomatis akan menjadi Gatkin, harusnya saat ini jumlah mereka ada banyak dan bukan hanya 3 orang saja. Ini berarti konsep Gatkin sama seperti anak-anaknya Elf King, di mana akan ada anak yang lahir tanpa kekuatan dan akan ada anak yang lahir dengan kekuatan spesial. Lalu, kalau kita hubungkan dengan penjelasan Evil Eye di volume 6 tadi, yang menyebutkan tentang darah keturunan, ini berarti kelahiran seorang Gatkin akan sangat dipengaruhi dengan seberapa dominan darah Player yang mengalir di dalam diri mereka. Kalau saja mereka mampu membangkitkan kekuatan spesial, ini berarti darah Player lebih dominan di dalam diri mereka. Tapi jika mereka tidak mampu membangkitkan kekuatan itu, ini berarti darah Playernya telah tercampur dan orang tersebut tidak akan disebut Gatkin. Oke, sekarang kita sudah tahu alasan kenapa jumlah Gatkin sangat sedikit. Karena tidak banyak keturunan mereka yang mampu membangkitkan kekuatannya. Padahal di dalam teokrasi, sebenarnya ada banyak orang lain yang juga adalah keturunan Player. Nah, dengan dasar semua informasi tadi, gue bakal menjelaskan sebuah teori tentang Gatkin. Di video detail kecil Overlord Part 2, gue menyadari sesuatu mengenai sebutan orang-orang dari negara selatan. Di season 1 episode 5, atau kalau di novel ada di volume 2, di sini Momon menunjukkan wajah yang dia buat dengan sihir ilusi kepada kelompok Ninya. Lalu Peter berkata kalau wajahnya mirip seperti kebanyakan orang di negeri selatan. Nah, satu-satunya negara yang ada di selatan peta hanyalah Selen Teokrasi. Kalau kita mempertimbangkan minimnya pengetahuan penduduk New World tentang dunia mereka, maka bisa dipastikan kalau negara yang Peter maksud adalah Selen Teokrasi dan bukan negara lain. Jadi, bisa ditarik kesimpulan kalau wajah ilusi yang Momon tampilkan adalah wajah yang mayoritas penduduk Selen Teokrasi miliki. Kemudian, kalau kalian sadar, Momon memiliki wajah berambut hitam, yang mana mayoritas Gatkin saat ini juga memiliki rambut hitam. Dari sini, gue mulai kepikiran, alasan kenapa mayoritas penduduk Selen Teokrasi memiliki wajah mirip seperti Momon, karena mereka semua adalah keturunan Player. Kan 4 dari 6 dewa besar diteorikan sebagai manusia, sehingga harusnya mereka punya banyak keturunan dalam negara itu. Sehingga mungkin saja alasan kenapa wajah ilusi Momon disebut mirip dengan kebanyakan orang-orang dari negara selatan, karena mereka sama-sama punya satu kesamaan, yaitu Player dari Yggdrasil.
Jadi, inti dari teori ini adalah untuk memperkuat asumsi kalau rata-rata penduduk selain teokrasi memiliki darah keturunan dari pendahulu mereka yang adalah player. Makanya, mereka memiliki kemiripan secara genetik. Nah, inti dari teori ini akan sangat mirip dengan penjelasan Gutkin di versi web novelnya. Dijelaskan kalau di antara beberapa penduduk selain teokrasi, terdapat orang-orang yang mewarisi darah para dewa yang terkadang tebal atau tipis. Orang-orang seperti itu memiliki kemungkinan untuk memiliki potensi yang kuat. Bahkan bisa dikatakan kalau Clementine pun mewarisi kemampuan dari para dewa. Akan tetapi, ini berarti mereka hanya mewarisi kemampuan itu, tapi kemampuan yang mereka miliki tidak mampu melampaui pendahulunya. Tapi di antara para penerus dewa, mereka yang mampu membangkitkan kekuatan para dewa akan disebut Gutkin. Oke, dengan penjelasan ini semakin memperkuat asumsi kalau mayoritas penduduk selain teokrasi adalah keturunan player. Sekarang, mari kita bahas ketiga Gutkin yang ada di selain teokrasi. Di dalam light novel, Gutkin yang sudah diketahui hanyalah dua orang, yaitu si kursi pertama sekaligus leader dari Black Scripture, dan si kursi ekstra yaitu Zesi Zetsume. Untuk saat ini, hanya mereka berdua yang sudah diketahui. Lalu, siapakah Gutkin ketiga? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita butuh web novel. Di dalam web novel, disebutkan juga kalau hanya ada dua orang Gutkin, tapi bedanya, di web novel tidak ada karakter Zesi Zetsume, karena Zesi adalah karakter original dari versi light novel. Nah, dua orang Gutkin di versi web novel adalah leader dari Black Scripture dan kepala pendeta dari selain teokrasi. Jadi kemungkinan Gutkin ketiga yang ada di light novel adalah si kepala pendeta selain teokrasi. Oke, gue mau minta maaf dulu nih, gue baru sadar setelah recording. Selama ini, gue mengira kalau ibunya Zesi sudah mati, karena di volume 10, ngasih tahu kalau Zesi ingin membalaskan dendam ibunya. Nah, kalimat ini membuat gue mengira kalau ibunya Zesi sudah mati. Tapi, setelah gue baca komentar dan ngecek ulang di volume 10, ternyata belum ada kalimat apapun yang menyatakan kalau ibunya Zesi sudah mati. Dan kita diberitahu kalau Zesi dipisahkan dari ibunya ketika dia masih kecil. Sehingga masih ada kemungkinan kalau ibunya Zesi masih hidup hingga saat ini. Jadi mungkin saja Gutkin ketiga adalah ibunya Zesi. Itu pun kalau dia masih hidup. Kondisi ini sangat masuk akal karena bisa menjelaskan kenapa hanya ada dua Gutkin yang selalu muncul. Karena Gutkin ketiga yang adalah ibunya Zesi sekarang sudah pensiun dari Black Scripture atau mungkin masih trauma semenjak diculik Elf King sehingga dia tidak bisa kembali ke medan perang. Jadi, andaikan kalau ternyata ibunya Zesi masih hidup, maka dia adalah Gutkin ketiga dan kepala pendeta dari selain teokrasi tidak ada di versi light novelnya. Sekarang, mari kita bahas sekuat apa mereka. Sampai saat ini, penjelasan tentang kekuatan mereka masih belum begitu jelas. Kita pun belum tahu kekuatan apa yang membuat Gutkin lebih spesial dibandingkan orang lain. Apa karena mereka mampu menggunakan item khusus peninggalan para dewa? Atau karena mereka mampu menggunakan sihir hingga tier tertentu? Atau mungkin karena mereka mampu mencapai level yang lebih tinggi dibandingkan orang lain? Untuk saat ini, kita masih belum tahu. Kalau berdasarkan penjelasan Khajiit di volume 2, Gutkin adalah sosok yang melampaui ranah kemanusiaan. Lalu Clementine menjelaskan kalau mereka lebih kuat dibandingkan ide tentang kekuatan. Clementine juga ngomong kalau mereka yang belum pernah melihat Gutkin tentu tidak akan percaya tentang seberapa kuat mereka. Nah, ketika bertarung melawan Momon, Clementine ngomong kalau kekuatan fisik Momon berada di peringkat kedua setelah dua orang Gutkin yaitu si kursi pertama dan kursi ekstra. Karena Momon setara dengan warrior level 30, artinya kekuatan fisik dua orang Gutkin itu berada di atas warrior level 30. Kemudian di volume 10, para kardinal menjelaskan kalau dua Gutkin yang mereka miliki mampu melawan pasukan berisi Death Knight dan Soul Eaters. Berhubung mayoritas penduduk New World takut melihat Death Knight dan juga diceritakan kalau Soul Eater mampu menghancurkan satu kota, ini berarti kemampuan Gutkin sangat jauh melebihi rata-rata penduduk New World karena mereka mampu menghadapi monster-monster itu. Lalu kalau di web novel, disebutkan kalau leader dari Black Scripture adalah pewaris darah dewa yang mampu bertarung seimbang melawan Dragon Lord. Dijelaskan juga kalau seorang Gutkin mampu merusak atau menghancurkan benua. Kalau gue coba jabarkan, kemungkinan kalimat mampu bertarung seimbang melawan Dragon Lord, ini maksudnya si kursi pertama mampu melawan Dragon Lord berlevel rendah, seperti White Dragon Lord yang Ainz temui di volume 11. Di volume itu, kita diberitahu kalau tidak semua Dragon Lord adalah monster super kuat yang setara dengan player berlevel 90 ke atas. Jadi mungkin saja, standar Dragon Lord yang mereka gunakan untuk mengukur kekuatan si kursi pertama adalah Dragon Lord berlevel rendah. Ini juga sejalan dengan postingan Maruyama yang ngasih tahu kalau leader dari Black Scripture memiliki level yang lebih tinggi dari semua Dragon Lord pemimpin Arkland City Council selain Platinum Dragon Lord. Sehingga semakin memperkuat asumsi kalau Dragon Lord yang dimaksud adalah Dragon Lord berlevel rendah. Lalu untuk kemampuan Gutkin yang mampu merusak benua,
Kalau kita mempertimbangkan kekuatan semua makhluk hidup di New World selain Dragon Lord, sepertinya cukup masuk akal kalau satu orang Gatkin dikatakan sekuat itu. Apalagi mereka memiliki item peninggalan dari 6 dewa besar. Tapi masalahnya, di volume 2 Clementine menjelaskan kalau saja keberadaan Gatkin ketahuan, hal ini akan menyebabkan perang besar-besaran melawan para True Dragon Lord yang masih hidup. Sehingga ini berarti selain teokrasi akan hancur dalam pertempuran. Nah, kalau memang Gatkin mampu bertarung setara dengan Dragon Lord, lalu kenapa informasi tentang mereka disembunyikan? Ini berarti para kardinal tahu kalau Gatkin saja tidak akan cukup untuk menghadapi para Dragon Lord, terutama True Dragon Lord. Makanya di volume 10, para kardinal menjelaskan kalau awalnya mereka ingin mencuci otak Catastrophe Dragon Lord agar bisa digunakan melawan Dragon Lord. Mungkin karena jumlah Dragon Lord yang masih hidup lebih banyak daripada jumlah Gatkin saat ini, makanya mereka pasti akan kalah jika berperang habis-habisan. Atau mungkin mereka tidak yakin bisa menang karena World Class Item tidak akan berefek kepada pengguna Wild Magic. Nah, untuk alasan kenapa keberadaan Gatkin harus disembunyikan, penjelasan ini bakal connect dengan teori Dragon Emperor. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja nonton video itu. So, itu tadi semua topik yang sudah diketahui tentang Gatkin. Mari kita sama-sama menunggu apakah volume 15 nanti akan menjawab semua pertanyaan yang ada di video ini. Tentang seberapa kuat mereka, apakah benar mayoritas penduduk selain teokrasi adalah keturunan player, dan apakah Gatkin beneran mampu bertarung seimbang melawan Dragon Lord. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Dimas Niko. Bang, tutorial biar gak jomblo. Tanya orang lain bro, gue juga jomblo. Ada dari Lu Dai. Bang, semangat ngonten sama nitip salam buat pacar gua. Oke, skip. Itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.